dari satu generasi ke generasi lain, itu selalu anak muda yang di belakang itu. Makanya kalau sekarang anak muda back off atau apatis di politik itu kadang-kadang saya sedih. Ini berarti anak muda lupa dengan sejarahnya sendiri dari 2017 dan sudah ada sekitar 300-an video. 300-an ya, video. Dan di situ saya memberikan tips dan trik strategi untuk maju di dunia politik. Anak muda itu seperti apa. Teman-teman, kembali lagi kita di Ruang Sayuti, ruang belajar kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama seorang coach yang datang langsung dari Jakarta. Beliau hari ini kita culik langsung dari tempat beliau menginap di salah satu hotel di Batam. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di ruang podcast kita hari ini. Beliau adalah Coach Bonggas Adi Chandra. Beliau adalah seorang founder sekaligus direktur Politician Academy. Beliau sudah banyak membina, mengcoaching politisi-politisi yang baik, yaitu yang ada di daerah maupun politisi-politisi di nasional khususnya. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung sapa saja beliau. Coach Bonggas, terima kasih. Selamat malam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro Rio. Terima kasih sudah diundang. Kehormatan untuk bisa malam hari ini berbincang-bincang dan berdialog dengan Sama-sama, Bro Rio Coach. dan segenap peserta di sini. Pemirsa. Ya, Coach, ya. tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan penonton bahwa Coach ini adalah seorang direktur atau founder dari Politician Academy. Yang betul. dimana yang kita tahu Politician Academy tentu bergerak di bidang membina, mengcoaching politisi. Itu yang kami tahu secara gambaran besar. Dan sebetulnya secara dalam apa sih Apa itu Politician Academy? Baik, terima kasih Bro Rio. Jadi Politician Academy itu sebetulnya lembaga konsultan politik. Ya, dimana kalau lembaga konsultan politik itu tugas utamanya, fungsi utamanya adalah membimbing, mendampingi para calon politisi, apakah dia calon legislatif ataupun calon kepala daerah untuk berkompetisi, gitu ya. Tetapi mungkin sedikit perbedaan atau values dengan konsultan politik yang lain adalah kami di sini fokus untuk memberikan literasi politik, ya. Literasi politik kepada siapa? Kepada calon-calon politisi, tapi juga memberikan literasi politik kepada calon-calon pemilih, gitu. Karena kalau menurut kami sistem politik yang baik itu adalah sistem politik yang diisi oleh baik pelakunya cerdas, subjeknya cerdas, tapi objeknya juga cerdas, pemilihnya cerdas, dan pemainnya juga cerdas. Jadi gitu. dua arah targetnya. Dua arah gitu. Karena kalau tidak dan timpang, ya akhirnya apa yang dihasilkan oleh proses politik itu tidak seperti yang kita inginkan. Begitu. Makanya namanya Politician Academy. Karena kalau kita lihat profesi-profesi lain, dokter, itu ada sekolah kedokterannya, lawyer ada sekolahnya, akuntansi ada. Pertanyaannya, politisi sekolahnya di mana? Ya kan? Masih sekolah-sekolah di FISIP gitu, itu nggak cukup gitu ya, karena politisi ini memegang peranan yang sangat strategis. Karena dia berkepentingan untuk membuat kebijakan publik yang penting bagi masyarakat banyak. Nah, dengan tugas strategis itu seharusnya dia memiliki knowledge yang cukup, memiliki mindset yang bagus, memiliki skill yang tepat supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan Politician Academy mengambil peran itu. Insya Allah kami ada di peran itu. Terutama kami ingin memberikan literasi politik lebih banyak kepada orang-orang baik, orang-orang punya idealisme, anak-anak muda untuk semakin banyak masuk ke dalam dunia politik supaya politik kita itu menjadi politik yang baik, yang amanah, yang cerdas. Gitu. Dari berdirinya Politician Academy sejauh ini, bagaimana atensi daripada politisi pemula ataupun politisi senior ataupun bahkan anak-anak muda yang ingin masuk ke dalam politik sendiri? Nah, ini menarik ya, karena kenapa kami lumayan fokus dengan anak-anak muda, karena kami merasa masa depan itu ada di anak-anak muda. Ya, sebagai contoh misalnya, nanti di 2024 pemilih yang akan mencoblos di 2024 itu 60% diperkirakan itu milenial dan Gen Z.
Nah, pertanyaannya kan, representasi mereka di pemerintahan maupun di legislatif itu masih kecil sekali, di bawah 20%. Di bawah 20%. Jadi kita bisa bayangkan gimana kepentingan mereka, kebutuhan mereka diakomodasi oleh mereka yang usianya bukan di usia mereka. Nah, itu mengapa saya bilang harus lebih banyak anak-anak muda masuk ke politik, karena sebetulnya sekarang panggungnya untuk anak muda. Sayangnya kita menemukan fakta di mana ternyata banyak anak muda yang apatis terhadap politik. Benar Apa nggak? yang melatar belakang itu, Coach? Nah, itu yang harus saya tanyakan kepada Bro Rio dan teman-teman. Kenapa apatis? Tapi kebanyakan seperti ini. Mereka menggeneralisasi bahwa politik itu buruk, politik itu jahat, politik itu tikam-tikaman gitu ya, backstabbing gitu ya, kayaknya kotor dan sebagainya gitu ya. Benar nggak? Rata-rata anak-anak muda melihat politik seperti itu nggak? Makanya jadi malas masuk ke politik. Kalau saya salah nanti mungkin Coach koreksi. Nggak apa-apa. Dari beberapa teman-teman muda yang pernah saya dengar juga, anak-anak muda kenapa dia enggan masuk ke dalam politik? Selain yang Coach bilang tadi bahwasanya politik itu masih di dalam perspektif mereka adalah tempat-tempat orang-orang yang masih jauh dari kejujuran, karena dalam sebuah survei ya Coach ya, tingkat kepercayaan terhadap politisi itu sangat jauh, minus sekali begitu. Dan ketika anak-anak muda diajak masuk ke dalam ajang sebuah politik, mereka merasa mereka hanya sebagai sebuah objek ketika dimanfaatkan ketika hanya jelang pemilu saja. Tapi setelah pemilu usai mereka ditinggalkan. Nah, bagaimana itu? Betul. Iya, jadi memang ada beberapa fakta politik yang tidak terlalu menggembirakan ya, walaupun menurut saya tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena politisi yang baik itu masih banyak ya. Hanya kadang-kadang nggak masuk berita yang baik. Yang masuk berita itu kan bad news sih, good news gitu ya. Jadi yang muncul akhirnya persepsi buruk, korupsi, kolusi, tidak ingkar janji gitu ya, kemudian melakukan kesalahan kriminalitas dan lain sebagainya. Itu yang kemudian masuk ke pikiran anak muda sehingga ngapain sih masuk ke politik gitu ya, padahal sebetulnya panggung politik. Jadi begini Mas, kalau menurut saya politik itu politik itu sesuatu yang netral. Dia tidak bisa jadi baik dan tidak bisa jadi jahat. Karena dia pelakunya. Instrumen. Nah, tergantung dari pelakunya. Sama kayak kalau saya selalu mencontohkan itu yang namanya pisau. Ya, pisau itu bisa dipakai potong daging, ngupas buah. Di tangan chef yang hebat bisa jadi masakan yang lezat gitu ya. Tetapi di tangan orang yang punya niat buruk, dia bisa dipakai untuk ngerampok, bahkan sampai membunuh. Nah, itu tergantung dari siapa yang megang pisau. Nah, politik dan kekuasaan itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, itu karena pelakunya, karena orang yang megang kekuasaan. Nah, mengapa saya bilang kita harus lebih banyak menganjurkan lebih banyak anak muda, lebih banyak orang-orang baik masuk ke politik, supaya politik ini panggungnya menjadi panggung yang menyenangkan, panggungnya menjadi panggung yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan dipergunakan hanya sebagai objek dan target suara saja, tetapi mereka diikut sertakan apa kepentingan mereka yang bisa disalurkan. Misalnya kayak sekarang masalah lapangan kerja, masalah kemudian tingkat kompetisi, pendidikan dan lain sebagainya. Mereka butuhkan ruang-ruang kreativitas yang membuat mereka kemudian semakin berkembang dan improvisasi menjadi lebih baik. Nah, ini kan kadang-kadang politisi kan kalau maju gitu-gitu aja yang dibawa, isu dan narasinya itu kurang menarik bagi anak-anak muda. Padahal yang pemilih mereka 60% itu anak-anak muda. Nah, tapi idenya ide orang tua. Nah, itu dia. Makanya harus lebih banyak anak muda masuk ke politik, dan kita harus memberikan sebuah pengetahuan dan knowledge mindset yang tepat bahwa politik itu seperti apa. Begitu. Coach, ada pandangan dari teman-teman anak-anak muda juga. Mereka bilang begini, Coach. Bisa saja sebelum masuk ke dalam politik, orang berdalil, saya mau mengubah panggung politik. Bagaimana ketika hanya orang-orang buruk saja di dalam panggung politik dan kami orang-orang baik ingin masuk ke dalam politik.
Tetapi ada juga sangkalan begini, Coach. Gimana? Memang seperti itu orang-orang yang sebelum masuk politik, tapi ketika mereka masuk ke dalam politik, langsung jadi mereka buruh. langsung di setel, mereka tidak bisa independen, tidak bisa lagi idealis dengan sesuai pikiran mereka, tapi mereka diatur oleh ketua partai dan yang lainnya. Bagaimana itu, Coach? Ya, betul. Memang di dalam politik itu memang ada mekanisme tersendiri gitu ya, kayak misalnya bagaimana partai politik mengatur kader dan anggotanya bersikap, itu betul ada gitu ya. Tetapi sekali lagi partai politik sebagai bagian dari bangsa ini pasti menginginkan sebuah kebaikan ya, karena tujuan dari politik itu intinya dari kekuasaan itu kan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemudian keamanan bagi masyarakatnya gitu. Nah, justru disinilah karena menurut saya untuk sampai saat ini satu masih belum terlalu banyak orang-orang baik masuk ke dalam politik, maka yang kelihatan buruk. Terlihat buruk. Tapi sebetulnya kalau kita masuk lebih dalam ke dalam mesin politik itu sendiri, saya ambil contoh begini ya. Di DPR RI, DPR RI itu salah satu institusi yang dianggap buruk dalam konteks politik. Persepsinya buruk terhadap lembaga DPR RI. Nah, tapi kalau kita lihat di DPR RI itu ada 575 orang. Kalau kita misalnya sebel dengan politisi Senayan, kita paling bisa sebut berapa? Misalnya, saya nggak mau sebut nama gitu. Tapi misalnya A, kita sebel B. Tapi begitu kita sebutkan lebih dari 7, kita udah susah. Siapa lagi yang kita benci di situ gitu ya, nggak suka, yang ngomongnya suka berbeda, kontroversi gitu ya. Nah, yang lainnya 500-an lain mana? Ya 500 lain mungkin dia bekerja dengan baik, cuman tidak masuk berita karena seorang anggota dewan yang menjalankan tugas dengan baik, yang turun ke lapangan itu nggak menarik jadi berita. Oleh media dianggap itu hal yang normal gitu kan. Tapi kalau yang ada nonton video porno gitu ya, tertidur gitu, itu kan jadi menarik, main game, itu kan jadi menarik, selingkuh gitu kan. Jadi ini kadang-kadang kita juga perlu harus hati-hati dalam melihat bahwa sebetulnya yang digambarkan media itu nggak sepenuhnya tepat juga gitu ya. Kita perlu pencerahan bahwa ternyata di politik yang baik juga masih banyak, cuman mungkin tidak menjadi media darling gitu ya, karena dianggap yang dilakukan normal-normal aja. Kalau kepala daerah menjalankan fungsi dan berhasil, dianggap normal aja. Tapi kalau dia gagal, dia kemudian memunculkan masalah, baru muncul jadi kontroversi di tengah masyarakat gitu ya. Kasus. Betul. Jadi kalau menurut saya kita perlu objektif dalam melihat kondisi politik itu sebetulnya seperti apa yang sebenarnya. Begitu. Kembali lagi, Coach, kepada peran seorang anak muda terhadap politik tadi. Betul apa tidak sih ini, Coach, ketika anak muda masuk ke dalam panggung politik, mereka hanya sebagai pajangan, peraup suara, mungkin karena seorang anak muda yang mempunyai popularitas, sehingga mereka dimanfaatkan untuk menggait suara. Tetapi ketika mereka, katakanlah mereka di parlemen, tapi kapasitas mereka tidak cocok untuk di sana. Ya. Jadi gini, kalau kita mau masuk ke dunia politik, ini terutama anak-anak muda, jangan cuma berpikir berkompetisinya saja. Tapi kita harus berpikir bahwa kalau mau menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah, itu harus punya kualifikasi tertentu. Ya, jadi dia harus mempunyai mindset yang berbeda. Dia harus mempunyai knowledge politik yang benar. Dia harus memiliki skill-skill yang tepat. Ya, jadi jangan sampai misalnya bisa berkompetisi, menang, kemudian begitu duduk di dewan dia nggak tahu fungsi legislasi itu apa. Dia nggak tahu bagaimana fungsi budgeting. Dia nggak tahu bagaimana rotasi membuat perda itu seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus membekali diri kita juga dengan skill dan kemampuan yang benar untuk bisa berkompetisi dan kemudian untuk bisa terpilih, sehingga bukan hanya menjadi tapi kemudian setelah duduk menjadi politisi yang benar, politisi yang amanah, politisi yang berkualitas gitu. Jadi usul saya untuk anak-anak muda yang punya surplus energi, surplus pengetahuan. Sekarang kan informasi ada di mana-mana. Cari informasi, sebab belajar sebanyak mungkin untuk bisa dipantaskan menjadi anggota dewan yang hebat. Itu. Jadi nggak cuma berkompetisi, karena kan banyak juga yang
menjadi anggota dewan karena orang tuanya, Popularitas karena orang tua, dinastinya, dinasti. karena mungkin selebgram atau apa gitu ya. Itu nggak cukup. Ini bidang yang beda ya. Karena politisi itu punya satu kemewahan yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Apa itu, Coach? Kemewahannya adalah di tangan dia, nasib banyak orang itu bisa dirubah melalui kebijakan publik yang dihasilkan. Nah, ini yang menurut saya sering dilupakan. Ya, kemewahan seorang politisi itu bukan statusnya, bukan gajinya, bukan fasilitas yang dimiliki, bukan itu. Tapi ini kemewahan yang bisa membantu membuat kebijakan yang merubah nasib hajat hidup orang banyak. Nah, ini kan tanggung jawabnya besar, amanahnya besar. Nah, ini yang harus bisa diyakini oleh para anak muda bahwa pada saat mereka duduk, mereka itu bukan bertugas atas nama sendiri lagi. Mereka itu membawa suara ribuan orang. Nah, inilah yang harus, tanggung jawabnya harus seimbang kalau menurut saya. Untuk tidak menumpang kepada popularitas mata itu tadi aja. Betul. Coach. Harus ada kualitas juga. Skill apa kira-kira yang harus diimprove sama anak muda sebelum mereka terjun kepada politik ini, Coach? Kalau pertama kali menurut saya yang paling penting mindsetnya dulu benar. Mindset. Ya, mindset. Cara berpikirnya, pola berpikirnya dalam melihat politik itu harus benar dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke politik terus berpikir politik itu kotor. Karena kalau kita masuk ke politik, kita berpikir politik itu kotor, ngapain saya masuk ke dalam sesuatu yang kotor? Yang saya tidak yakin ini. Iya, akhirnya kita jadi ikut bermain kotor nanti di sana. Ya, jadi mindsetnya harus benar dulu. Saya mau jadi anggota dewan itu karena apa? Misalnya, saya ingin membangun daerah saya ingin menyejahterakan, saya ingin menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan eksekutif. Nah, itu benar. Kalau seperti itu, saya ingin mewakafkan hidup saya untuk masyarakat. Nah, itu benar. Ya, tapi kalau saya mau jadi politisi karena saya mau dapat status, mengubah nasib. Saya ingin mengubah nasib, saya ingin mendapatkan gaji APBD, saya ingin bermain proyek, itu udah salah. Dana pokir segala macam, jualan dan sebagainya. Ini kalau menurut saya yang keliru. Jadi mindsetnya harus benar dulu bahwa di politik itu kita membantu masyarakat, kita membangun daerah kita. Ya, kita memberikan pengabdian. Ini adalah lembaga pengabdian dan kontribusi. Politik itu panggung pengabdian dan kontribusi kalau menurut saya. Jadi itu dulu mindset. Baru setelah mindsetnya benar, knowledge-nya harus benar. Knowledge itu cara. Kita tahu berstrategi yang baik. Kalau di Islam itu bersiasat itu gimana? Ya, karena banyak orang mengatakan kalau nggak ada uang nggak bisa menang, misalnya, atau kalau nggak ada uang nggak bisa bertarung, berkompetisi. Tidak sebetulnya benar ya? Nggak sepenuhnya benar juga, karena punya uang banyak pun belum tentu bisa terpilih. Kan banyak kasus juga, yang miliaran, ratusan juta mau jadi anggota dewan, tapi kalah juga gitu. Jadi bukan uang semata-mata gitu ya, ada hal lain juga gitu. Jadi knowledge politiknya harus benar. Baru setelah knowledge, baru kita bicara skill. Nah, knowledge itu fungsi budgeting tahu, bikin peraturan daerah tahu, kemudian bagaimana fungsi pengawasan tahu, itu kalau di dewan. Kalau di eksekutif tahu bagaimana menyusun anggaran, bagaimana kemudian membuat kebijakan, itu knowledge politik. Nah, skillnya apa? Skillnya leadership skill, public speakingnya harus benar. Karena menjadi anggota dewan, politisi modalnya di mulut, selain di otak. Cara bicaranya harus benar, berbicara di depan medianya juga tepat. Kalau berbicara memunculkan keademan, bukannya memunculkan kontroversi. Nah, hal-hal seperti ini kan skill, ya. People skillnya harus benar, mendengarkan aspirasi gimana, itu semua skill yang harus dilatih untuk menjadi seorang politisi yang handal gitu ya. Kalau kita lihat politisi handal itu enak ngomongnya, itu cara bicaranya itu make sense, terus enak didengar, bikin adem. Itu politisi yang benar kalau menurut saya. Nah, seperti itu. Jadi skill. Nah, baru setelah skill nanti role modelnya harus benar gitu ya. Siapa yang kita contoh? Siapa yang kita contoh. Dan kita sebetulnya udah punya banyak role model. Cuman kadang-kadang anak-anak muda ini suka kehilangan role model ya. Karena sekarang role modelnya
bintang-bintang Korea, bintang-bintang Hollywood gitu ya. Padahal kita punya founding fathers hebat-hebat. Soekarno, Syahrir, Hatta, banyak sekali yang udah punya karir-karir politik sejak masih muda. Bro Rio tahu Soekarno pada waktu membangun PNI, itu usianya baru 26 tahun. 26 tahun. Kemudian Sumpah Pemuda yang menyatukan Indonesia di tahun 1928 itu semua pesertanya di bawah 30 tahun. Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo itu muda-muda semua gitu loh. Jadi ya justru dari anak-anak muda inilah gitu. Dan bangsa ini dari satu generasi ke generasi lain itu selalu anak muda yang di belakang itu. Generasi 1908 Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 kemerdekaan. Anak muda semua, 66 dan terakhir 98 semua penggeraknya anak muda. Makanya kalau sekarang anak muda back off atau apatis di politik itu kadang-kadang saya sedih. Ini berarti anak muda lupa dengan sejarahnya sendiri sepertinya gitu. Kayak kehilangan role model gitu. Ada yang menganggap belum masanya, belum matang. Dan matangnya kadang-kadang diukur dengan uang. Iya. Jadi kalau punya uang cukup baru bisa maju gitu. Padahal enggak. Yang penting modal dulu, benar mindset, skill, knowledge, skill, baru habis itu role model. Kira-kira apa yang menjadi faktor pembeda coach didikan di masa zaman Soekarno, Hatta, Syahrir dan teman-temannya dengan masa sekarang ini? Kenapa secara politik anak-anak muda sekarang lambat bertumbuh pikiran-pikiran politiknya? Ya, karena menurut saya beberapa dasawarsa atau beberapa dekade politik ini diisi lebih banyak dengan orang-orang tua. Ya, dengan orang, jangan bilang tua ya, lebih senior. Ya, yang lebih senior, dan mereka menciptakan semacam sebuah prakondisi bahwa anak-anak muda belajar dulu deh, baru masuk politik. Anak-anak muda cukup ilmu dulu deh, baru mau masuk ke politik. Nah, pertanyaan cukup atau tidaknya bergantung apa? Kalau mereka nggak pernah diberikan kesempatan dan pengalaman, ya nggak akan pernah punya pengalaman gitu loh. Jadi tetap aja menurut saya harus dicoba gitu ya. Jadi tidak kemudian menerima kenyataan begitu saja bahwa wah nanti kalau umur 40-50 tahun lah baru masuk politik. Sayang sekali umur tereduksi banyak sekali gitu ya, tersita banyak sekali gitu. Sementara tadi saya katakan sejarah kita menunjukkan anak-anak muda yang membawa perubahan bagi bangsa ini. Belum lagi nanti atau sekarang kita sudah mengalami ledakan populasi anak-anak muda, apa istilahnya? Bonus demografi. Bonus demografi ini bisa jadi bencana demografi kalau anak-anak mudanya tidak produktif. Dan bagaimana anak-anak muda bisa produktif kalau dia tidak disediakan lapangan dan kreativitas oleh pemerintah, oleh negara. Nah, ini masalah penting di sini, Coach. Penting. Dan bagaimana membuat pemerintah itu penting, anak-anak muda harus aktif berpolitik. Kalaupun dia tidak mau menjadi, kalau dia harus secara pasif tapi juga kritis. Jadi misalnya ada isu-isu, dia harus bisa kritis melihat isu-isu tertentu di masyarakat. Jiwa politik ini mungkin bisa dimulai dari kampus. Pasti. Bahkan dari SMA pun bisa. Kami di Politician Academy bersama anak-anak nakal. Nakal itu singkatan nasionalisme radikal. Ya, kami bikin lomba debat SMA se-Indonesia. Itu mulai dari tahun lalu. Nah, kenapa kami bikin lomba debat di level SMA? Karena kami nggak ingin anak-anak muda kemudian terjebak di dalam polarisasi pilpres, pileg dan lain sebagainya. Yang 2019 kita tahu ya kasusnya ada kadrun, cebong dan segala macam ya, polarisasinya sedemikian dahsyat. Nah, kita nggak mau. Oleh karena itu kita ajarin anak-anak muda berdiskusi dan berdebat yang baik itu bagaimana supaya mereka bisa melihat mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang hate speech dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih kritis. Nah, seperti itu gitu.
Nah, Coach, Ya. Coach Bonggas ini selain dikenal sebagai mentor dari para politisi, Coach juga dikenal sebagai penulis, terutama buku-buku yang yang bernuansakan politik ya. Ya, Dalam ya. salah satu buku beliau ini, teman-teman ada Oke. Winning Strategy. Baik. Nah, kalau ini diaplikasikan kepada anak muda, kira-kira winning strategi ini Ya. harus seperti apa aplikasinya, Coach? Baik, ini alhamdulillah buku ini saya buat di tahun 2019 buku ini. Jadi ini pengalaman saya 10 tahun dalam membantu banyak calon legislatif di seluruh Indonesia, di semua level. Dan dari situ saya sarikan ini loh strateginya. Kalau mau anak muda maju, itu cara majunya itu harus cerdas, harus terukur, harus efektif, dan saya kemukakan dalam buku ini semua. Ya, bisa dibaca oleh semua kalangan, ya, anak muda, mau siapapun yang masuk ke politik. Intinya saya mengajarkan atau berbagi pengalaman, bukan mengajarkan, mengenai cara-cara yang elegan, cara yang bermartabat untuk bisa menang, gitu ya. Karena kan menang itu bisa dengan cara yang putih, cara yang abu-abu, cara yang hitam. Ya, itu kenyataan politik. Iya. Ya, artinya saya coba mengajarkan bahwa dengan cara yang benar pun kita bisa menang kok, gitu ya. Kenapa harus pakai cara yang? Nah, kenapa saya menekankan itu? Karena begini, kalau kita menang dengan cara yang elegan dan bermartabat, nggak pakai hoax, nggak pakai sara, nggak pakai apa politik uang dan lain sebagainya, pada waktu kita menduduki jabatan tersebut, itu kita nggak punya tanggungan hutang, gitu ya. Ini hutang politik ya, macam-macam, hutang dosa, hutang segala macam, gitu ya. Jadi kita duduknya itu udah tenang, gitu ya. Nah, ini penting kalau menurut saya. Kalau kita mau menjalankan dengan benar, memulainya harus dengan cara yang benar, gitu. Itu apa mindset saya, gitu ya. Jadi saya bagi pengalaman saya. Ini alhamdulillah sudah sold out bukunya. Ya, saya waktu itu nyetak memang cuma 1.000, nggak banyak. Tapi mungkin nanti bulan depan saya akan keluarkan e-booknya. Oh, bisa di-download ya, Coach? Bisa di-download, plus dengan saya berikan 1 atau 2 chapter baru lagi, melihat perkembangan yang terakhir di Pileg 2024. Nanti mungkin teman-teman bisa memesan di Politician Academy. Dan kebetulan saya sejak 2017 mempunyai channel YouTube juga, seperti Bro Rio. Kami ini subscriber beliau dan teman-teman, kami kenal dengan Coach Bonggas ini sebetulnya mengenal beliau dari channel YouTube beliau, dan kemudian kami mendapat info beliau ada ke Batam, dan salah seorang teman sangat kenal beliau dan rekomendasikan juga berkenalan dengan saya, dan pada kesempatan kali inilah kita berjumpa dengan beliau. Sebetulnya ini sudah perjumpaan kita yang kedua ya, Coach. Yang kedua, betul. Sekitar tahun lalu Coach juga mengadakan seminar di Batam, itu kita jumpa walaupun hanya sebentar ya. Betul. Jadi perjumpaan kedua. Iya, betul. Waktu itu berbicara juga mengenai partisipasi anak muda juga ya. Iya, betul. Jadi channel YouTube saya itu udah dari, kalau nggak salah dari 2017, dan sudah ada sekitar 300-an video. 300-an video. Dan di situ saya memberikan tips dan trik strategi untuk maju di dunia politik. Anak muda itu seperti apa, kerepotan gimana, kompleksitasnya itu seperti apa. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan knowledge dari mereka yang mau masuk ke dalam politik itu semakin dalam, semakin luas, gitu ya. Dan saya rasa untuk teman-teman yang pada periode ini yang mau menjadi calon legislatif, saya rasa ini sebuah rujukan untuk menonton video-video beliau di Politician Academy. Siap, terima kasih Bro Rio untuk promosinya. Coach, sekarang ini kan banyak kisruhnya juga tentang kepemimpinan, terutama juga kepemimpinan anak muda. Seperti yang kita gambarkan tadi, di dalam sejarah malahan pemimpin-pemimpin masa dulu itu di bawah umur 30 tahun. Tetapi masa sekarang ini kenapa ada batasan untuk umur seseorang menjadi pemimpin, baik di kelas nasional ataupun daerah, Coach? Ada batasan umur. Betul, memang ada batasan umum, tapi tidak terlalu signifikan juga sebetulnya. Karena kalau nggak salah untuk DPR RI itu 19 atau 21 tahun gitu ya. Itu enggak. Kemudian untuk kepala daerah 25 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk presiden kan beda lagi ya dengan calon wakil presiden. Tapi maksud saya
permasalahannya sebetulnya di anak mudanya itu sendiri dalam melihat bahwa oh saya merasa belum matang, biasanya merasa itu gitu. Satu, kemudian kedua biasanya terganjal dengan dana dan biaya, karena politik itu dipersepsikan sesuatu yang sangat mahal gitu ya, untuk maju, untuk ya memang tidak murah karena demokrasi memang mahal ya, harus ada political cost yang dikeluarkan ya, karena di negara-negara demokrasi modern seperti di Australia, di Amerika, mereka menjadi anggota parlemen memang rata-rata mereka yang secara finansial itu sudah cukup ya, beda dengan kita ya. Kalau secara finansial mereka sudah cukup, biasanya mereka mohon maaf tidak cari makan di politik lagi. Ya, karena secara ekonomi mereka udah cukup. Tapi kalau di kita, ladang politik ini jadi cari cara untuk hidup di politik, mencari rezekinya di politik gitu ya. Itu yang sedikit beda gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan berarti kalau kita punya dana terbatas kita tidak bisa menang. Saya pikir sudah banyak contoh juga lah. Misalnya teman-teman dari partai anak muda, kita tahu. Saya boleh nyebutkan nama partainya atau enggak gitu ya. Tapi kita tahu ada partai anak muda yang anggota-anggotanya bisa terpilih dengan dana yang relatif terbatas gitu ya. Ada partai politik lain juga yang untuk maju tidak bahkan ada yang backgroundnya anak petani, ada yang mahasiswa, ada yang tukang Gojek online. Itu bisa terpilih juga gitu ya. Jadi sudah ada contoh-contohnya yang mereka juga bisa terpilih dengan biaya yang relatif kecil, tetapi yang penting kita kemudian belajar gimana caranya mereka bisa seperti itu. Jadi kita belajarnya bukan dengan orang yang mengeluarkan biaya besar itu, karena kalau anak muda meniru langkah itu mungkin yang bisa jadi cuma anak konglomerat, anak petinggi politik, anak selebritas gitu ya, yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya ini yang menghambat anak-anak muda untuk masuk ke politik, kekhawatiran itu gitu. Dan juga coach, yang menjadi sebuah tantangan bagi anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang saat ini juga mulai berkontestasi di Pileg periode ini, keterbatasan mereka dana kampanye, coach. Bagaimana seharusnya dana kampanye ini tidak terlalu besar dan wadah-wadah apa yang bisa digunakan untuk hemat biaya tapi hasilnya maksimal. Ya, jadi menarik kalau saya berbicara mengenai dana kampanye atau dana yang dikeluarkan, itu memang ada yang namanya political cost. Itu biaya politik. Biaya politik itu harus dikeluarkan memang, karena kayak kita pasang spanduk, kita kemudian media sosial, sosialisasi, kita bikin kartu nama, itu kan semua pengeluaran gitu ya. Kita mempunyai tim ses, memberikan insentif untuk tim ses, itu semua biaya, itu yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, cuman kadang-kadang orang berpikir money politik. Ya, jadi itu yang besar sebetulnya, bukan di political cost-nya. Money politik harus bisa membedakan antara money politik sama political cost. Nah, kebanyakan yang dipikirkan oleh caleg-caleg itu nyawer, serangan fajar gitu, bagi-bagi amplop, itu yang nilainya besar sebetulnya. Kalau political cost-nya sebetulnya bisa ditekan, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang terpenting juga bagaimana kita bisa melakukan manajemen dana dengan baik. Ya, karena permasalahan dari caleg-caleg baru itu mereka kadang-kadang nggak tahu membagi dana, bikin RAB untuk kampanye itu gimana. Ya, sehingga kadang-kadang kesalahan dari caleg-caleg baru, mereka cepat mengeluarkan uang di awal, di tengah mulai kesulitan, di ujung yang harusnya itu harusnya paling besar persentase political cost-nya, mereka udah kehabisan. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari strategi juga. Ya, ini kan pengetahuan. Ya, jadi misalnya masa kampanye ada 6 bulan. 2 bulan pertama sebetulnya dikeluarkannya berapa sih? Dengan kegiatan seperti apa? 2 bulan berikutnya gimana? 2 bulan terakhir itu seperti apa? Nah, itu ilmunya ada di konsultan politik sebetulnya gitu ya. Kalau kita udah diajarkan cara-caranya, kita tahu oh ternyata saya kemarin terlalu banyak keluarnya gitu. Harusnya saya rem dulu di sini. Karena
kampanye ini lari maraton. Iya. Bukan sprint, bukan cepet-cepetan gitu ya, tapi Pelan. pelan, tapi ritmenya makin ini. Jadi staminanya harus kita jaga. Kalau kita habis di awal, udah di ujung habis kita, selesai gitu. Nah ini yang kadang-kadang knowledge seperti ini nggak dimiliki penuh oleh para caleg, termasuk caleg-caleg muda gitu. Jadi bagaimana untuk memperkecil pengeluaran itu nanti ada di bagian strategi, misalnya buat strategi-strategi yang kreatif gitu ya. Bagaimana cara mendekati masyarakat dengan dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan cara yang lebih kreatif. Bagaimana media sosial itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, karena media sosial kalau nggak dimanfaatkan salah sekarang. Gitu. Di sini mungkin lebihnya anak muda ya coach, karena mereka lebih melek dengan media sosial. Betul sekali. Karena banyak politisi muda yang mungkin tidak pakai Instagram hari ini. Nah itu kekeliruan ya. Kalau yang tua-tua aja udah belajar main media sosial, masa yang anak-anak muda nggak memanfaatkan itu dengan baik? Padahal itu mereka tahu lebih paham lebih awal gitu loh. Bagaimana kita harus mengubah perspektif dari masyarakat pemilih, coach, ketika anak-anak muda tampil sebagai calon legislatif dan mereka menganggap seperti ini, oh si A maju mungkin hanya diperalat oleh partai untuk mencari sedikit sumbangan suara di sini, di tempat sana, tetapi dia tidak mempunyai kapasitas dan dia tidak akan duduk. Dan dia tidak akan mendapatkan kursi parlemen. Itu yang anggapan dari kebanyakan masyarakat. Ya, itu. Jadi gini, semua partai politik pasti menginginkan suara yang lebih banyak, gitu ya. Oleh karena itu dia mempunyai caleg-caleg yang banyak, yang tingkat ketokohan dan popularitasnya sebaiknya memang tinggi. Karena seperti itu kan akan menambah suara partai dan ini. Cuma bagaimana kemudian apakah mereka dimanfaatkan atau enggak ya tergantung dari bagaimana calegnya melihat dirinya sendiri. Kalau dia merasa diperlakukan sebagai alat katakanlah, ya akan seperti itu. Tapi justru kalau menurut saya anak-anak muda harus bisa membuktikan bahwa dia mempunyai popularitas, dia mempunyai kualitas, dia mempunyai elektabilitas tertentu. Justru hal-hal tersebut harus dibuktikan, bukan mengikuti skenario yang yang tadi dikatakan cuma sebagai objek vote getters gitu ya. Ya kayak artis-artis dijadikan itu supaya dapat suara. Ya justru harus dibuktikan lo mampu atau enggak gitu ya. Diberikan kesempatan dengan partai politik ya dimanfaatkan. Justru kalau ada anggapan seperti itu, kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Justru kita bisa menambah suara dan mendudukan kita menjadi anggota dewan benar. Dan pada saat menjadi anggota dewan, kita buktikan kita mempunyai kualitas dan kemampuan. Coach, mungkin di akhir question ini, di dalam buku yang Coach tulis itu ada membahas juga tentang kriteria kepemimpinan. Nah, kriteria kepemimpinan yang ideal itu bagaimana sih sebenarnya Coach? Terutama juga pemimpin muda. Pemimpin muda yang ideal. Ya yang pasti dia harus mempunyai visi terhadap masyarakatnya. Dia mau apa sih jadi politisi gitu ya. Sekali lagi tadi saya udah katakan dia mempunyai kelebihan, profesi ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, harus bisa dimaksimalkan. Karena sekali lagi politik adalah panggung pengabdian dan kontribusi. Ya, itu adalah panggung di mana kita memberikan setengah hidup kita untuk masyarakat. Ya, sehingga kita harus mempunyai kecintaan terhadap masyarakat kita, terhadap daerah kita. Itu menurut saya yang nomor satu. Karena kalau kita udah orientasinya untuk masyarakat, yang lain menyusul. Yang namanya rejeki pada waktu kita menjadi politisi, anggota dewan kah, kepala daerah itu insya Allah akan datang. Ya, kalau kita bekerjanya ikhlas, kalau kita betul-betul bekerja keras. Dan kalau kita bekerja keras, karir politik kita juga bisa makin tinggi. Mungkin pertama cuma jadi tahapannya anggota DPRD kabupaten kota. Berikutnya dipercaya bisa jadi provinsi. Berikutnya bisa dipercaya DPR RI. Bukan tidak mungkin jadi menteri. Bukan tidak mungkin jadi presiden. Kenapa tidak? Gitu ya. Dan kalau udah kita menjadi kepala daerah, presiden, bayangkan kemampuan kita untuk membantu banyak orang dan membuat. Kalau kita lihat kota-kota besar yang hebat di Indonesia, provinsi yang hebat di Indonesia, yang perlu kita lihat siapa pemimpinnya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya, siapa wali kotanya.
pasti seperti itu. Dan ini akan menjadi cerminan dari daerah itu. Betul, betul. Dan kalau kita lihat semua kepala daerah yang berkualitas itu pasti mempunyai pencapaian yang hebat di daerahnya. Kemiskinan yang berkurang, pengangguran berkurang, pendidikan prestasi-prestasi banyak. Nah ini yang kita inginkan sebetulnya. Dan itu ada di Indonesia. Banyak sekali. Banyak sekali. Cuma tidak terekspos. Tidak terlalu terekspos. Yang diekspos yang buruk-buruk biasanya. Nah ini makanya kita juga harus kritis ya. Anak-anak muda kan pegang handphone juga gitu ya. Kita harus bisa objektif dan komprehensif melihat dunia politik itu. Nggak abu-abu semua, nggak hitam semua. Ya, yang putih pun ada gitu ya. Seperti itu, Bro Rio. Oke, Coach. Di penghujung podcast kita, boleh minta statementnya untuk kami para anak muda yang tertarik terhadap politik ataupun yang belum tertarik terhadap politik ataupun yang sudah nyemplung ke dalam politik, Coach. Oke, baik. Untuk anak-anak muda, panggung politik adalah panggung yang harus diisi oleh banyak anak muda. Karena di panggung inilah kita bisa memberikan pengabdian dan kontribusi yang besar bagi bangsa, negara, masyarakat kita, keluarga kita. Dan cepat-cepatlah masuk ke dunia politik, perkuat mindset, perkuat knowledge politik, perkuat skill, dan kemudian cari role model yang benar, kemudian action, lakukan. Jangan cuma berencana saja, jangan cuma jadi penonton yang pasif, buat sesuatu yang penting bagi Indonesia dan daerah Anda. Buatlah sesuatu yang berarti bagi Indonesia dan daerah, Coach. Nah, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Itu poinnya. Teman-teman, kita sudah sampai kepada penghujung podcast kita ini dan luar biasa sekali, banyak sekali pengetahuan membuka cakrawala kita, terutama di dalam politik dan anak muda pada kesempatan kali ini. Tentu terima kasih banyak kami ucapkan kepada Coach Bonggas yang sudah mengedukasi kami dengan materi-materi politik pada malam hari ini. Dan teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, lebih lanjut, atau pengen di coaching langsung sama Coach Bonggas, bisa nanti di subscribe akun YouTube beliau di Politician Academy, dan juga boleh dihubungi beliau langsung di Instagram Politician Academy juga ya, Coach. Dan sampai kita kepada pengakhir acara, saya Rio Sauti dan Coach Bonggas Adi Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.